nonton aja gitu. Oh, karena musik ya jadi nontonnya karena musik Dia mungkin pikirnya ya. kalian ada dangdutnya. Kirain dangdut katanya bukan dangdut ya. Nggak taunya bukan. Oke, terus ke mana lagi Bang? Ke Tegal. Tegal. Hmm. Udah itu aja sih Bang. Terus ke Solo. Oh, sampai Solo. Solo Oke. ke Palur. Kayak ini untuk ngobrol-ngobrol ya. Saya ditemani juga dengan Stefani yang baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu kemarin bersahadat. Alhamdulillah ya sudah menerima nikmat Islam gitu ya. Bang Ifta, mohon maaf hari ini kita ngerepotin nih Bang Ifta nih. Nggak apa-apa. Hah? Tadi kita ngelihat ya Bang Ifta bisa bermain piano. Tapi sebenarnya saya bukan pemain piano loh. Oke, Bang Ifta bukan pemain piano. Sebenarnya Jadi mau dimaklum. aslinya apa Bang sekarang? Saya lebih ke pemain bass. Oh, bass. Saya Baik. nyanyi gitu. Baik. Entertainer. Entertainer. Penghibur lah. Penghibur ya. Baik, Masya Allah. Nah, Bang Yefta juga dulu seorang mualaf, betul Bang ya? Ya. Nah, tahun berapa Bang? Kalau mualafnya 1994. 1994, Masya Allah tuh udah lama sekali ya. Jadi Juni Bang, itu sekitar bulan Juni 19. bulan Juni 1994, Masya Allah tuh udah lama sekali ya. Kalau Stefani ini seumur jagung juga belum nih Stefani ini. Belum. Tapi Tapi aku kadarullah. dulu sempat tertarik untuk mualaf karena Bang Yefta juga. Oh begitu. Iya, benar. Ya, Masya Allah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih bertiga nih. Bang Yefta ini dulunya adalah kalau nggak salah Bang, seorang pelayan gereja Bang ya. Ya, pelayanan. Keberatan nggak Bang kalau sebutin dulu gerejanya apa Bang? Saya keluarga besar saya itu di GPIB. GPIB, Gereja Pantai Kosta Bukan, Indonesia. Gereja Protestan Indonesia bagian barat. Gereja Protestan Indonesia Barat ya. Dari kecil tuh Bang berarti Bang? Dari kecil. Dari kecil udah di Kecil GPIB ya. udah di GPIB. Oke. Boleh ceritain Bang dulu kegiatan Bang Yefta waktu di GPIB sebagai apa dan aktifnya di bagian apa Kalau gitu. dulu papi saya karena mau pemain musik, Hmm. jadi kalau setiap minggu tuh tahun 1982-an ya, kalau yang sekarang udah pada tua-tua tahu tuh, karena di gereja itu yang nyanyi anak kecil cuman kita doang. Oh, Saya sama adik saya. 82. Mm-mm. Udah lahir? Belum. Masih di awang-awang. Saya 90. Jadi kita nyanyi duet tiap minggu di situ. Kalau nggak gereja pagi, kalau nggak sore, kalau nggak malam. Di Jakarta tuh Bang? Iya di GPIB itu aja. GPIB Jakarta ya? Dekat Taman Surapati tuh. Oh, oke, Surapati ya. Silakan Bang, terus? Ya dari situ hidup saya memang secara ininya ya banyak pelayanan. Nyanyi karena bisa nyanyi jadi nyanyi di setiap acara-acara kebaktian pasti saya nyanyi penyanyi kita itu yang nyanyi ya saya sama Iya, papi saya iya. gitu. Nah, terus sampai menanjak remaja tahun 86 SMP itu udah mau masuk SMP pelayanan lagi. Tapi gerejanya udah beda waktu itu. Oh, ke gereja Ya Bang. gereja yang udah ada praise and worship maksudnya udah ada nyanyi-nyanyi pakai band Ada alat musik band gitu ya di depannya, ya, ya. gitu. Gereja apa waktu itu Bang? Saya pernah di gereja Battle Indonesia GBI ya? cabang Indosemen ya. Cabang Indosemen, oh di gedung Wisma Indosemen. Oh, oke, ya. Gedung Wisma Indosemen dan saya sempat jadi ketua musik gerejanya waktu itu. Oh, wah berarti itu udah tinggi dong ya. Ya, Jadi Bang Yefta ini pemain musik dan penyanyi sekaligus begitu? ya kalau di gereja saya pemain musiknya, tapi kalau yang di duniawinya saya kan kalau malam suka main di bar di restoran. Oh, oke, ya, ya. Saya Memang, penyanyi. ya, ya, ya. Memang hidupnya di dunia musik gitu ya. Oke. Terus di GBI Wisma Indosemen. Tapi itu kan yang di tempatnya kan, tiap hari Minggu. Tapi kalau yang keliling-keliling desanya itu kan keliling luar kota waktu itu sama papi saya tuh. Jadi kita satu tim tuh ada satu tim. Kita pergi ke Lampung, kita ke daerah Jawa, daerah Solo. Itu sekitar 91 tahun 91. Pelayanan itu Bang? Berarti? Pelayanan, Pelayanan dalam musik juga ya? Berarti? bermusik saya bagian musik aja. Kadang ngajar sekolah minggu. Oh, ngajar sekolah minggu juga. Oh, guru sekolah minggu tuh rupanya tuh. Oke. Kemana aja tuh Bang pengalaman? Ke kota-kota mana tadi? Lampung? Lampung, saya pernah lagi kemana lagi ya? Waktu itu ke Sampai kemana? Sampai ke Aceh? Tegal. Hah? Sampai ke Aceh nggak? Belum, Oh, belum, karena waktu itu kan
saya juga masih kecil banget, masih sekolah kan. Ya. Jadi paling jauh ya waktu itu yang paling serem di Tulang Bawang. Paling serem. Tempatnya kan jalanannya Iya, iya, iya. gerak-gerak gitu kan. Iya, Ternyata tuh gerak karena biarpun udah dibenerin karena gajah suka lewat. Oh, Ya mau jadi itu jalanannya cepat hancur gitu. iya, iya. Itu maksudnya Bang Yefta sama Papi itu waktu itu ke Lampung itu melayani di gereja atau di desa-desa? Desa. Oh, Desa. bukan di gereja. Bukan, itu bukan dari gereja, itu di desa. Oh, gitu. Jadi memang langsung ke penduduknya. Masyarakat yang memang pada waktu itu ya mungkin perlu siraman rohani menurut versi Kristen ya gitu kan. Ya intinya, Siraman rohani versi Kristen. Berarti sama dengan kristenisasi gitu maksudnya, teman? oh enggak, bukan. Iya, iya. Cuman di situ memang ada jemaat yang udah agamanya Kristen. Oh, oke, oke. Jadi memang sudah ada jemaat yang kenal dengan Papi dan Bang Yefta waktu Iya, itu ya. pada waktu itu kita juga kan ikut, kalau saya kan karena tim musik aja. Mm-mm. Tapi yang dilayani itu penduduk desanya memang penduduk desa yang sudah beragama Kristen atau apa semua campur? Waktu itu sih yang Kristennya udah ada, terus yang non Kristennya cuma nonton aja gitu. Oh, karena musik ya jadi nontonnya karena musik Dia mungkin pikirnya ya. kalian ada dangdutnya. Kirain dangdut katanya bukan dangdut ya. Taunya bukan. Oke, terus ke mana lagi Bang? Ke Tegal. Tegal. Hmm. Udah itu aja sih Bang. Terus ke Solo. Oh, sampai Solo. Solo Oke. ke Palur. Hmm. Dulu pendetanya almarhum, kayaknya udah almarhum, Pak Insinyur Widodo. Insinyur Widodo. Terus kita ke Tawamangu, daerah Solo, Oh, Wonogiri. iya, ya, Wonogiri, ya, ya. Udah. Terus baru balik ke sini ya baru banyak tuh di gereja-gereja tuh. Oh, melayani di gereja-gereja. Waktu itu gereja Bethel Indonesia ya, Bang ya. Yang jadi itu yang tiap minggunya ya. Itu GBI Betani bukan? Enggak, gereja Bethel Indonesia. Cabang GBI kan? Semen. Iya GBI. Cabang juga. Indonesia. Bukan Betani. Ya Betani kan kalau nggak salah GBI Bethel dia masuknya deh. Ya, soalnya kan GBI kan macam-macam ada yang apa? Tiberias ya kalian ya? GBI juga kan? Saya dulu GBI Betani. Oh, Insinyur Niko ya. Niko, iya betul. Oh iya, saya pelayanan lagi zaman-zaman lagu itu. Sama ya? Oh, Saya dulu kan Pak Niko belum punya gereja, gerejanya cuma di Wisma Karsa Pemuda tuh. iya, 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 betul, betul, betul. Oh. Gitu. Oh, ternyata sedenom ya mas saya berarti ya. Sedenom. Baik, nah terus setelah di musik itu, abang pernah melayani apa lagi selain musik? Saya lebih ke kemanusiaan sih ya, Kemanusiaan. secara pribadi aja. Oke. Jadi saya buat kegiatan yang saya misalnya, aku punya baju bekas nih, saya Sumbangin. kumpulin, kasih. Oh, oke. Ya. Basicnya ya lebih seneng begitu kali ya. Sembako juga gitu bang, Ada. bagi gitu ya. Sembako, ya kemarinnya di zaman susah saya nggak kerja malah bisa kasih sembako. Gitu. Tapi yang ngasih bukan saya, Ya. orang-orang yang percaya sama saya. Oh, Dia mungkin kesian, tapi saya bilang saya udah cukup. Kalau boleh uang yang kamu kasih ke saya bagiin boleh nggak? Gitu. ya, ya. Ya kalau saya mau cari kaya kan udah gemuk saya. Ya udah, udah gemuk. Ya, Bang Dondi kan ke rumah saya nggak punya Alphard, nggak punya mobil Ferrari. Ya, ya, ya. Nah, terus Bang Yefta setelah di GBI itu tahun berapa tuh bang? Tahun 90? Terakhir 94. 94. Oh, 94 Nah, terakhir jadi di saya GBI ya? di GBI itu kalau nggak salah sekitar tahun 91-an. Sampai 94. Iya. Oh, oke. Karena gereja itu kan pada waktu itu masih sewa di situ. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah pindah deh di daerah sana tuh Central Park sana. Ya, ya, ya. Bang, sorry bang, tadi. Jadi Bang Yefta ini sama Om Bruri itu hubungan saudaranya apa bang? Kalau papi saya bilang, bapak saya itu pernah kakak. Papanya Bang Yefta, kakaknya Pernah kakak, ya sepupu. sepupu. jatuhnya. Oh, sepupu sama Om Bruri Marantika. Iya, Oh, berarti keponakan sepupu gitu ya? iya. Oh, Karena ya berarti deket dulu lah. kamar saya pun juga depan kamar dia kan. Kakek saya punya anak. Hmm, Anaknya itu papi saya. Kakek saya yang nomor 2, Simon Marantika, nggak punya anak. Memang tukang sukanya mengadopsi orang, menyekolahkan orang, Oh, gitu. sampai sukses. Salah satunya Bruri. Mamanya Bruri ini yang paling kecil, Tante Min. Oh, Nah, diambillah Bruri sama kakek saya nomor 2.
diadopsi. Oh, Bapaknya Bruri itu Peso 5, iya, iya. mamanya Marantika. Nah, jadi waktu itu kamar saya itu, saya kan sempat diambil sama kakek saya karena kecilnya nakal. Siapa yang nakal, Bang? Saya, Ban. Aku lagi. Nakalnya itu nakal yang ini ya, yang nakal memang normal ya. Iya, iya. Nakalnya laki-laki lah ya. Iya, bukan nakal yang negatif-negatif. Iya. Artinya bukan yang narkoba, bukan yang mencuri, bukan yang kriminal lah, Iya, bukan. iya, iya. Nah, terus saya diambil kakek saya, kamar saya tuh pas depan kamar almarhum. Oh, depannya Om Bruri ya? Iya, gitu. Jadi ya kita hubungan baik banget. Dekat ya? Dekat Berarti banget. dekat ya? Cuman mungkin tidak sedarah gitu ya? Ya kalau dibilang saudara ya saudara lah, itu kan dari Marantikanya kan. Bukan maksudnya Satu darah juga kok. satu marga juga? Iya, cuman papanya dia yang Peso 5. Cuman kan kalau di orang Ambon itu yang bawa nama itu kan nama dari bapak. Oh, oke. Ya, tapi kita kan juga masyarakat umum melihat hokinya dia pertama kan bukan Bruri Peso 5. Marantikanya. Pertama keluar album itu Bruri Marantika. Jadi nama yang Marantika itu yang lebih late. Nah, cuman karena dari papanya yang Peso 5 barulah ada Peso 5. Karena dia punya adik kan ada Om Helmi, udah almarhum juga. Ada Om Ejon di Holland. Jadi Bang Yefta dari kecil memang sudah hidup di lingkungan kekristenan gitu ya, keluarga besarnya ya, sampai tahun 94. Iya. Terus kemudian 94 Bang Yefta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, masuk Islam. Masya Allah. Nah, ini yang kita pengen dengar nih, ini adalah pelajaran buat para pemirsa mungkin ya. Apa yang menyebabkan Bang Yefta menerima Islam gitu Bang? Mungkin Bang bisa ringkas ceritanya apa sih sebenarnya poinnya yang Bang Yefta bisa terima di dalam Islam tuh, oh ternyata tuh benernya tuh di sini gitu loh, kira-kira. Oh gitu. Iya. Kira-kira apa Bang? Kalau saya pribadi sih dari kecil memang saya udah sering karena rumah saya lingkungannya kan dekat masjid. Oh gitu. Oke. Jadi setiap kalau mereka sholat tuh aku intip. Oh gitu. Ngapain sih sholatnya kayak apa sih, berdoanya mereka kayak apa sih Iya, gitu. iya, iya, iya. Heeh. Ternyata kok gitu ya nungging-nungging ya. Saya Hah? bilang gitu. Iya. Sujud ya? Gitu ya? Sujud. Iya, iya. Terus akhirnya saya di situ masih kecil loh. Waktu itu sekitar umur berapa ya kalau kelas 4 atau kelas 2 SD. Kelas 2 SD 7-8 tahun ya? Iya. Berpikir pada waktu itu umur 8 tahun mikir enak banget ya mereka berdoa menyembah Tuhan sampai kayak gimana gitu. Kayak beneran gitu sampai sujud gitu ya? Awalnya sih gitu. Ya, oke. Akhirnya singkat cerita saya ketemulah istri ya. Yang sekarang ya. Nah, jadi masuk Islam lah. Oke. Tapi pada waktu itu saya tanya dulu. Tanya menurut versi doa saya waktu itu kan, Tuhan, Iya, iya. ini kan saya kan pelayan, saya bilang. Hmm. Ini saya masuk Islam bener nggak nih agak gitu. Awal-awal ya menanyakan. Awal gitu ya? Kalau bener, kalau emang kau izinin tolong aku Tuhan untuk saya melangkah gitu loh. Gitu. Akhirnya kejadian lah. Toh akhirnya saya bisa melangkah kan. Ya, karena pada waktu itu saya masuk Islam itu di Masjid Sunda Kelapa. Oh gitu? Ja- Oh, masjidnya Ustadz Kenama? Jakarta Pusat. Pusat ya. Dan dianterin temen saya juga, bukan temen, sahabat lah. Iya, iya, iya. Saya cuma bilang, Dot anterin gua mau masuk Islam gitu. Kaget nggak temennya? Kaget ya, Kaget. dadakan kan. Kan saya tipikal orang yang apa ya, emang sering dadakan, saya nggak, kalau udah mikir, Manis berarti. kalau udah wah hitungan saya udah ini, wah udah saya langsung ambil langkah gitu. Oke, ya, ya. Ya udah kejadian tahun 94 itulah saya masuk Islam. Alhamdulillah. Tetapi karena kan belum ngerti. Ya perasaan pada waktu itu seolah-olah kita kayak lahir baru aja. Tapi kan perjalanan banyak. Iya, iya. Melakukan perbuatan yang salah. Gitu. Baru saya belajar yang sungguh-sungguhnya itu 2006. 2006. Bayangin 1994 12 tahun ya? berapa lama tuh prosesnya? 2006 baru tuh. Iya, iya. 12 tahun ya? Oke. Baru tahu, oh iya Tuhan ada gitu. Oh gitu. Karena Oke, saya oke, jujur, oke. karena kan ya kita nggak munafik, pada waktu itu saya juga bingung. Iya. Kok begitu gue masuk Islam nggak seperti yang gue pikirin ya, gitu. Nyembah enak tuh enggak, karena begitu saya ngalamin pribadi saya loh ya.
pribadi saya ini, fenomena saya gitu loh. Tiap saya Allahu Akbar, saya bingung. Tuhannya di mana gitu kan. Jadi saya cuma mengamal. Nah, makanya saya di situ belajar. Tahun 2006 itu saya baru tahu pas kita bertakbir Allah Akbar. Oh iya. Jadi saya udah nggak mikir lagi, nggak usah mikirin Tuhan lagi ngapain, Tuhan di mana, Allah di mana. Pokoknya saat kita sebut nama Dia, ya yang saya alamin ya. Tangan bulu saya berinding semua tiap takbir itu. Saya menganggap semua tubuh kulit semua ini harus bertakbir. Masya Allah. Jadi harus memuji Allah. Allahu Akbar, jangan hanya mulut doang gitu. Iya. Itu kan harus semua, tapi itu kan proses. Jadi untuk para mualaf jangan pernah patah semangat. Iya. Minta terus hidayah sama Allah. Karena ya kalau masalah kasih, semua orang yang nggak sholat, yang pembunuh pun dikasih sama Allah. Iya. Tapi kan belum tentu disayang. Iya, betul bang. Makanya Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Iya, kalau gitu ya. kasih semua dikasih. Pengasih semua dikasih gitu ya, Dikasih. tapi penyayang beda gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi Bang Yefta menemukan yang artinya inti daripada kebenaran agama Islam malah di tahun 2006. 2006. Itu pun habis sakit. Oh gitu. Sakitnya sakit nggak jelas. Kalau kita dinegatifin pikirannya, wah ini disantet, didukun orang, begini. Emang sih banyak yang bilang gitu. Target saya kan dimatiin orang. Oh gitu. Kalau menurut mereka, versi-versi para dukun. Gitu. Karena saya memang orangnya di band saya sendiri, saya tegas, Bang. Bukan galak loh. Kadang-kadang orang ini salah. Karena saya ngerasain kerja di luar negeri. Khususnya coba deh kalian pergi ke luar negeri, ke Cina aja. Coba lihat aslinya orang Cina yang di sana. Pekerja keras semua. Iya. Nggak ada tuh mau ngambil gelas aja tuh yang, sorry ya, cepat semua gerakannya. Nah jadi saya tegas. Kamu kerja yang bener, nah dibilang galak. Gitu. Tetap ada bedanya lah ya, tegas sama Tetap galak ada ya. bedanya. Masya Allah. Jadi Bang Yefta sekarang sudah seorang Muslim, ya Insya Allah seorang Muslim yang kafah. Nah, Amin. Bang Yefta, di dalam pandangan Bang Yefta nih, maksud saya, dulu kan Bang Yefta kan lama menjadi pelayan gereja gitu ya. Kan yang namanya tokoh yang paling sentral di dalam kekristenan itu kan Yesus Kristus gitu Bang. Nah, setelah Bang Yefta menemukan kebenaran dalam Islam, bagaimana pandangan Bang Yefta mengenai sosok yang sentral itu, yang dulu Bang Yefta sembah gitu? Kira-kira ada perubahan pandangan apa gitu yang Bang Yefta rasain? Kalau saya begini, di dalam Yesus itu memang seperti kata di Al-Quran. Ini saya mohon maaf, diralat, tapi saya bukan ahli Alkitab, bukan ahli Al-Quran. Tapi saya baca Al-Quran kan artinya. Nah di situ papi saya juga sering bilang, papi saya masih Kristen. Kamu tuh harus tahu Yesus itu kalimatullah begini. Ya benar saya bilang. Dia itu Roh Kudus, ya benar, orang dia nggak ada bapaknya. Langsung dengan kebesaran kekuasaan Allah dia jadi hamil. Ya artinya ada Roh Kudus. Kalau di Islam kan jarang dikupas tentang Roh Kudus. Ya kalau di Al-Quran kan bilang di situ Roh Kudus ditulis. Nah jadi buat saya sampai detik ini ya saya tetap sayang sama dia lah. Karena kenapa? Dia kan salah satu Rasul, ke-25 Rasul yang harus utusan Allah ya. Yang harus diimani. Iya, betul. Itu, cuman memang ada salah persepsi orang. Saya juga dulu gitu. Kok nyembah Yesus sih? Gitu. Oh, ternyata bukan nyembah Yesusnya. Cuman belum sampai ke situ, takutnya jangan sampai salah ngomong Iya, saya. iya. Ya, memang kadang-kadang saudara-saudara kita yang Kristen memang juga sering menggunakan ayat-ayat dalam Quran atau terminologi dalam Quran untuk membenarkan ketuhanan Yesus malah Bang. Itu sering Bang memang ya. Contoh, Isa Al-Masih itu kan Ruhullah. Gitu. Ruhullah itu ya Allah sendiri berarti gitu maksudnya. Artinya mereka mempunyai pandangan bahwa yang di dalam Yesus itu ya rohnya Allah sendiri katanya. Makanya dia Allah gitu. Ya, itu salah persepsi itu ya. Ruhullah itu maksudnya adalah roh yang memang semua roh kan adalah ciptaan daripada Allah. Apakah Allahnya juga roh? Nah, itu kan kita mengenalnya sebagai zat ya. Zat itu kan adalah essence atau pribadi gitu kan. Setiap manusia diberikan roh itu kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala.
roh ini yang istilahnya membuat menjadi manusia ini hidup gitu lah ya. Nah, roh ciptaan Allah, Allah yang memberikan, Allah juga yang mengambilnya. Jadi ya melalui para malaikatnya. Tetapi roh yang ciptaan Allah itu akan kembali kepada Allah sendiri gitu. Iya. Nah, ada juga ya saudara-saudara kita yang bilang Isa al-Masih itu kan kalimatullah gitu katanya. Makanya dia itu sendiri adalah firman-Nya sendiri gitu. Padahal kalau pengertian kalimatullah itu adalah Allah menciptakan Isa al-Masih itu dengan kalimatnya gitu. Hanya dengan kun fayakun gitu kan. Jadi penciptaan Isa al-Masih ya itu sama saja dengan penciptaan Adam sebenarnya. Adam diciptakan dari tanah hanya dengan kun fayakun, begitu juga Isa al-Masih hanya juga dengan kun fayakun. Memang ada beberapa mispersepsi lah ya, miskonsepsi lah ya dari saudara kita yang Kristen. Nah mungkin Bang Yefta kan sekarang juga sudah bisa menegaskan bahwa Isa al-Masih adalah salah satu dari 25 nabi yang disebut di dalam Quran yang wajib kita sebagai muslim imani gitu kan. Kita sebagai muslim tidak bisa menjadi muslim kalau tidak beriman kepada Isa al-Masih. Gitu ya Bang ya. Aduh, ini mohon maaf ini bukan ceramah nih. Meluruskan gitu ya beberapa miskonsepsi dari saudara-saudara kita yang Kristen. Nah, sekarang Steffi saya panggilnya ya. Steffi kira-kira 2 minggu yang lalu kan menghubungi saya, kemudian Qadarullah bisa datang ke tempat saya. Kita ngobrol ya waktu itu ya? Iya. 1 jam ya kurang lebih ya? Ya. Nggak debat lah ya, ngobrol lah ya. Iya, ngobrol. Ngobrol tetapi atas dasar keingintahuan Steffi waktu itu Bang. Steffi menanyakan, malah cerita duluan, papa saya tuh dulu kalau boleh dibilang tuh apa khatam Alkitab. Khatam Alkitab. Berapa kali tuh? Tahun 12. 1912 yang Masya lama Allah. punya. Berarti Bible yang kuno tuh ya? Ya, Bible kuno dan ejaan lama. Ejaan lama. Karena memang bagi Papa juga Alkitab yang sekarang tuh berbeda jauh. Bahasanya beda banget dan Bahasanya. jauh banget dah pokoknya. Nah, Steffi waktu itu sempat baca Bible-nya yang dari papa Iya, itu. Iya. Jadi itu memang kebetulan juga Papa kan merayakan Sabat waktu itu. Kan? Oh. Jadi memang setiap Jumat malam itu wajib aku misalnya setelah Sabat ya buka Sabat istilahnya waktu itu. Berarti Itu papanya. wajib aku dibacain Alkitab. Sama Oh, Papa. gitu. Dia Kristennya Advent. Advent ya? Jatuhnya Oh, Advent, oke, tapi oke. tidak masuk Advent. Oh, Hanya enggak. Mama yang waktu itu. Oh, mama yang ikut Hanya Advent. Mama yang Papa kasih izin ke Advent, hanya supaya Papa dapat buku-buku dari Advent itu. Oh, gitu. Untuk dipelajarin sama Papa gitu. Papanya pelajarin. Ya, papanya Oke. dapatlah buku itu kan. Boleh Papa boleh dapat pinjam, boleh pinjam. Boleh dipinjam nggak Bible? Bible-nya. Kayaknya sudah dipinjam ya sama Kodon dia. Nanti ya, ini nanti ya. Nanti kita buat kajian khusus ya. Iya. Kita perlihatkan Bible yang penuh dengan catatan papanya Steffi, ya. Ya, itu Alkitab Papa dari muda. Gitu. Dari muda ya. Dari muda. Saya kemarin sudah lihat catatannya itu, Masya Allah. Ini kalau, aduh, sayang sekali papanya Ya, siapa? sayang Steffi Papa sudah udah nggak ada ya. Pulang. Coba kalau ada pasti. Wah, kalau ketemu saya kemarin bisa seru tuh, kemarin bisa 2-3 hari nggak selesai tuh ya. Iya. Nah, terus Steffi waktu itu kan ngobrol dengan saya kurang lebih 1 jam. Akhirnya Steffi juga saya perlihatkan juga beberapa ayat di dalam Bible itu sebenarnya yang mungkin bisa dikatakan disalahpahami gitu ya, disalahpahami atau disalah mengerti atau mungkin pemahamannya dibedakan gitu oleh gereja gitu Bang. Bang Yefta dulu pasti masih dengar lah ya, masih ingat lah ya. Dan inilah hidup yang kekal, bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus gitu kan. Sudah jelas-jelas utus gitu. Tapi diangkat menjadi Tuhan gitu. Iya. Ada lagi nanti Yesus sebenarnya mengatakan kepada Maria Magdalena, ini belum saatnya aku diangkat kepada Bapakku, tetapi katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa apa? Bapaknya Magdalena dengan bapaknya Yesus ini maksudnya bapak ini Tuhan. Sama kan berarti kan? Tuhanku, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah, ini dalam tanda kutip sebenarnya Tuhan ya artinya. Yesus punya Tuhan, murid-muridnya juga punya Tuhan. Artinya Tuhan yang sama gitu Bang. Nah, ada lagi nanti ayat-ayat yang lain pada waktu Yesus mungkin sedang diuji gitu ya. Sembahlah Allah saja gitu. Tetapi memang di dalam doktrin gereja kan ayat-ayat seperti itu digambarkan sebagai yaitu Yesus sedang ngajarin gitu misalnya. Betul nggak Bang? Iya. Pasti masih ingat Pak ya. Nah terus akhirnya Steffi dan saya waktu itu setelah berbicara,
Steffi akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Alhamdulillah sekarang Steffi sudah menjadi muslimah. Ya, kita doakan Steffi semoga istiqomah ya Bang ya. Amin. Amin. Bang, cerita lagi Bang, dulu waktu apa namanya? Mungkin sedang pelayanan gitu ada pengalaman yang menarik nggak? Yang bisa di-share gitu ke pemirsa gitu. Pelayanan apa nih? Yang masih di gereja gitu. Ya, Atau mungkin hanya rutinitas gitu atau bagaimana? enggak. Enggak ya? Basically tetap masih bertanya terus saya kan. Oh, Tapi saya patuh orangnya. Patuh aja jalan. Basicnya kalau saya tuh saya pribadi ya. Posisinya nih Allah. Ini utusannya nih Yesus nih. Ya udah, aku patuh aja. Patuh tuh artinya melayani Yesus ya untuk Allah gitu. Oh, Kalau oke. saya dulu begitu. ya, ya, ya. Cuman kan kadang-kadang banyak hal pemikiran, namanya pemikiran ya. Jadi, Akal ya. waduh, saya bilang Tuhan ini nggak bisa dipikirin nih buat saya. Karena kalau dipikirin gila saya bilang. Karena Gitu. iyalah akhirnya berjalan dengan waktu aja hidayah. Makanya kan ada istilah dapat hidayah. Iya, iya. Ya hidayahnya itu di 2006 itu. 2006 ya. Oke. Jadi saya udahlah setelah saya paham, oh udah saya nggak mau banyak bicara lagi, bukan nggak mau debat, nggak. Iya, Ya karena kalau saya debat juga percuma. Iya, iya, iya. Lo kan itu kan ini lo sendiri, ini gue sendiri. Iya, gitu. iya, iya. Karena kan saya juga banyak ditentang waktu itu. Keluarga. Sama keluarga, terutama kemarin aja juga begitu saya di IG. Oh, masih. Iya, kok berkhianat lu? Berkhianat gue di mana? Berkhianat gue sama Yesus, kecuali kalau gue seandainya hidup di zaman dia, terus gue jual dia kayak Yudas Iskariot itu berkhianat. Iya, iya. Gue bilang kan gue nggak jelek-jelekin Yesus ke semua. Ternyata begini, enggak juga saya. Saya bilang berkhianat gue di mana? Lo jangan main ngejudge aja, saya bilang. Yesus sendiri aja nggak pernah ngejudge sembarangan orang. Karena ada waktu perempuan sundal yang mau dirajam. Iya, iya, iya. Tahu cerita Iya, itu kan? iya, iya. Kalau Yohanes Malaf tuh 7:53. Yesus cuma tulis-tulis di tanah aja. Cuma dia berkata ya kalau siapa yang merasa nggak berdosa silakan timpuk duluan. Iya. Bingung deh. Bubar ya. Bubar. Nah, lu yang manusia bisa bilang gue bilang mengkhianat Yesus. Mengkhianatnya di mana? Iya, iya. Cuman kan kalau saya bahas takutnya dia nggak ngerti. Gitu. Ini sih pembahasan orang bego. Saya aja ya. Saya ini jadi bilang gini. Adam diciptakan kata ayah saya. Adam diciptakan pada waktu itu ya kan. Nah, sedangkan di situ setan sombong sekali, merasa gue diciptain dari api. Iya. Kok gue disuruh sujud sama yang dari tanah yang hitam yang jelek gitu ya. Iya, 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 iya. Disitulah Tuhan murka. Iya, iya. Karena kesombongannya. Kenapa disuruh sujud di situ? Kalau orang yang paham tahu ya mungkin yang udah paham. Kalau saya kan karena ayah saya yang bilang saya pegang ayah saya pasti tanya siapa sih ayah saya. Ada itu adalah guru rohani saya lah gitu. Dan itu sesuai di Al-Quran juga. Disuruh sujud itu kan ada di Al-Quran, di Alkitab juga ada suruh sujud, semua pada sujud kepada Adam. Nah, tapi setan doang yang nggak mau. Nah, karena setan ketipu sama Allah sendiri dengan kesombongan dia. Karena memang tingkatannya itu setan itu di dekat sama Tuhan. Memang dia itu apa ya, gurunya para malaikat. Iya, iya. Mau tahu saktinya setan di mana gampang. Saat di Alkitab, di Al-Quran dibilang sudah diusir setan itu dari surga karena telah menipu Adam makan buah. Pertanyaannya, surga itu dijaga sama siapa? Malaikat kan? Pertanyaannya kok setan masih bisa masuk atas izin Allah? Berarti setan sakti dong, udah jelas ya dong. Nggak kelihatan loh. Malaikat aja udah sifatnya, udah ruh kata. Dia lebih halus lagi. Nah disitulah hebatnya setan dikasih sama Tuhan. Nah, tetapi setan sombongannya dia itu karena kesombongannya dia nggak ngelihat yang di dalam Adam itu, ya itulah ada nurnya Allah itu. Ya, ya. Ya ibaratnya sih kalau saya mengibaratkan ya kayak sekarang kita berdiri ada bayangannya, ya itu kan nur kita itu. Yeah. Nah ini anggapnya begitu.
Nah, nurnya itu yang ditaruh sama Allah di dalam Adam. Yang kalau orang Islam yang sudah paham bilangnya nur ara nurin. Kayak nur yang suci dan disucikan. Ya, Itu memang nur maha suci. Ya, dia bilang yang ada di dalam seluruh para nabi-nabi itu kalau saya gitu. Jadi jasadnya meninggal, ya nurnya Allah ini nggak bakal pernah mati selamanya. Pindah lagi ke Allah yang pilih siapa Rasulnya. Sampai ke Yesus pun juga masuk. Sampai ke Yesus udah cabut ya gantian ke Rasulullah SAW. Ini namanya kan Nur Muhammad. Oh, Di situlah Bang. Makanya simpel aja. Jadi saya kalau dibilang orang-orang, wah lu mengkhianati lah. Pada mengkhianat, gue baik sampai sekarang. biar khianatnya di mana gitu ya? Iya, maksudnya Kita tetap memuliakan ya. iya, Kita tetap saya tetap loh. memuliakan. Nah, itu kan gimana ya Bang? Kalau buat saya pribadi, karena itu perintah Allah jelas. Iya. Itu kan kekasihnya Allah juga. Iya. Cuman pada waktu itu kan ada masanya di zamannya dia, di zamannya Yesus tuh diturunkan pada waktu itu khusus untuk Bani Israel. Bani Israel, betul. Karena Tuhan sayang sama Israel. Kita juga nggak nutup mungkin memang Allah tuh sayang sama Israel dan sayang juga sama Ismail. Iya, betul. Itu karena saya kan juga pelayanan ada buka deh di kitab Kejadian tentang sejarah. Sejarah itu ditulis di dalam Alkitab berapa ya di Keluaran, pokoknya tentang Ibrahim, terakhir cerita Ibrahim. Kejadian 16 kalau nggak salah. Pokoknya ada yang Ibrahim tuh. Jadi Ibrahim itu waktu saat berdoa dia meminta berkati untuk Ishak aja karena memang istri pertamanya kan Sarah. Iya. Karena nggak punya anak diizinin lah mendapat karena Hagar. Seorang pembantu. Tapi kan mau pembantu mau ini di mata Allah sama. Iya. Cuman orang aja yang mengkasta-kastakan. Iya. Nah akhirnya dia berdoa. Ya Allah dia saat mau berdoa untuk Ishak aja karena dipikir istri pertama ya kan. Allah nggak mau. Allah bilang bukan hanya itu semua keturunanmu akan kuberkati seluruh keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang. Bener kan? Ada kan itu. Iya. Nah, di situ ditulis di sejarah Alkitab itu ada keturunan dari Ishak menjadi 12 suku bangsa. Dan bangsa-bangsa besar, pinter-pinter semua. Iya. Nah, di Ismail ditulis juga. 12 juga. 12 juga. Iya. Nah, makanya kita sebagai orang muslim yang udah paham ya sebenarnya ngapain didebat-debat sebenarnya. Iya. Karena memang dua-duanya itu memang orang yang diberkati sama Allah. Iya, betul. Baik Ishak maupun Ismail. Iya. Dan dua-duanya itu memang orang yang paling ditakuti dunia. Itu aja. Dua-duanya nabi ya. Loh, Ishak, Ismail nabi nih. Nah, nih saya baru denger nih. Karena gini Bang, banyak juga teman-teman kita yang dari kekristenan menganggap bahwa Ismail itu bukan nabi. Nggak bisa. Gitu. Banyak yang berkata begitu. Nah, kemarin waktu itu saya Ya karena kan dia mungkin menganggap, ya itu dia manusia itu mengkasta-kastakan karena Hagar itu dari pembantu. Ya. Tetapi ingat, mau presiden pun maupun Kang Beca kalau di hadapan Allah sama. semua sama. Nggak ada lagi kasta. Yang mengkastakan itu kan karena manusia. Manusia, betul. Kan Allah nggak bilang di situ, tidak bisa, di situ Hagar pembantu. Jadi nggak ada kata-kata begitu. Iya. Nah, Glenn, ambilin Bible yang kemarin tuh, yang kotak itu. Saya mau kasih lihat Bang Irfan nih. Ada sebuah Bible Bang, namanya kitab Kitab Taurat namanya. Di situ disebutkan, walaupun tidak di dalam ayatnya Bang, tetapi di situ disebutkan ada kata-kata Nabi Ishak, juga ada Nabi Ismail. Nah, kalau dulu waktu kita masih dalam kekristenan, saya juga waktu itu nggak pernah kepikir gitu bahwa Ismail itu adalah seorang nabi juga gitu. Tetapi setelah di dalam Islam kita tahu ya bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu juga Ismail juga nabi, Ishak juga nabi, di Quran juga disebutkan gitu loh. Ya, ini saya potong sedikit. Ya. Nah, disebutkan kan. Nah, jadi yang tadi saya terusin, di dalam Alkitab itu disebutkan kan menjadi 12 suku bangsa, Ya. baik dari Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ya. Nah, setelah berita itu putus cerita tentang Ismail. Secara logika saya wajar putus. Siapa yang mau mencatat itu Ismail kalau bukan istilahnya dari wahyu yang menurut Rasulullah. Karena pada waktu itu kan ditaruh Ismail dan Hagar ditaruh di mana, Bang? Kan ditaruh di Mekah sana yang jadi air Zam-Zam sekarang. Ya. Nah, jadi tidak ada lagi histori yang mencatat itu secara logika. Jadi yang secara logikanya yang ditulis-tulis di itu ya
keturunan itu aja. Ya, ya. Karena yang mencatat Bani Israel yang diceritakan ya mengenai dari jalur Iya, Ishak gitu ya. itu. Kalau seandainya pada waktu itu Nabi Ibrahim, lu gue kirim ya, lu bikin cerita story tentang itu. Ya, ada juga kitabnya itu. Sebentar nih Bang, satu ini Bang. Saya juga kaget nih kemarin waktu baca nih. Ini ada catatan kaki mengenai ayat-ayat di Kejadian pasal 21 Bang. Ini Bang baca di sini. Di situ ada kata-kata disebutkan Nabi Ishak juga Nabi Ya Ismail. disebut sebagai keturunanmu, artinya keturunan Nabi Ibrahim yang dijanjikan dalam Kejadian, kitab tuh arti kitab Kejadian 17 ayat 19 sampai 21, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Kan tadi udah saya bilang, Bang. Tapi kan kalau di Bible nggak pernah disebut beginian nih Bang. Iya. Ya karena ya itu Allahu'alam, makanya saya bilang, ya, makanya kalau saya pribadi sejak itu saya cuma, kalau saya ya, apa yang Yesus katakan, misalnya contoh nih, saat dia dianiaya, diludahin, dia bilang, jangan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu saya tangkap. Berarti dia punya kasih. Nah, di Rasulullah SAW ada juga, Yeah. banyak. Ya. Jadi pas saat dia sholat di Mekah, kalian yang Muslim tahu lah, yang Muslim dari kecil ya, ditaruhin tai onta, padahal dengan bawa pedang. Iya. Belum sahabat-sahabat bawa pedang. Nggak ada tuh Rasulullah. Tinggal tebas gitu Ah, harusnya. kurang aja lo naruhin tai, nggak ada begitu kan? Iya. Malah santai aja dia. Iya, iya. Malah dibilang, malah Jibril yang marah. Ku terbalikan mereka ini ya Rasulullah. Ya malaikat lah kekuasaan ini, selain dikasih Iya. kekuasaan Allah, tinggal gitu aja kan. Malah nggak boleh ya. Tapi Rasulullah bilang, jangan ya Jibril, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Sama nggak sama Yesus istilahnya. Artinya kelakuan akhlaknya itu, kasihnya itu, ya Allah kan maha pengasih. Itu loh, makanya saya di situ, kalau bicara tentang keturunan, ya wajar lah. Nabi Ismail nggak ditulis keturunannya, orang sampai di kitab situ stop, Iya. cuman turunan itu doang. Ada sih ditulis sih keturunannya sampai apa namanya? Iya di Beberapa generasi Iya ada. di Alkitab, tapi tidak sampai tuntas kan. Tapi tidak sampai Nabi Muhammad. Iya, nggak sampai. Cuman karena ya siapa lagi mau pelajari? Kalau Iya. secara logika, Iya. ya wajar lah. Ya kalau orang Kristen pun nggak mau mengakui, ya terserah dia, hak Iya, dia. iya, iya. Tapi kalau secara gen udah jelas-jelas orang bapaknya Ibrahim. Contoh, ini orang laki satu punya istri satu atau dua. Darahnya dari yang laki. Itu sedara nggak sebenarnya? Sedara. Ya sedara kan Iya. Bang. Mau dia istrinya 3, 4, ya kalau lakinya satu. Zaman dulu, Sedara, Bos. ya. Zaman dulu. Ya sedara kan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi mau ditutupin bagaimanapun juga ya nggak bisa. Iya, iya. Masya Allah. Kemarin saya juga ngelihat catatannya papanya Steffi itu. Dia nulis di buku, tulis ya. Itu namanya silsilah Bang. Komplit ditulis sama dia tuh. Silsilah Raja-Raja, silsilah Daud, silsilah Yesus. Sampai silsilah Yesus juga tulis komplit. Karena memang papa juga peneliti. Sama papanya itu. Komplit. Ini hari ini lagi di scan. Oh ya. Ya, nanti kita liatin ya nanti ya, lain waktu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau memang kita sebenarnya mencari kebenaran di dalam Alkitab, sebenarnya Alkitab kekristenan maksud saya, menurut saya itu masih ada sisa-sisa kebenaran Bang. Ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dituliskan oleh pengikut-pengikut nabi tersebut, pastilah masih ada sisa-sisa kebenaran. Cuman, nah dari sisa-sisa itu biasanya nanti ada yang disebut ya, penyimpangan lah ya, penambahan, bahkan ada yang disisipkan gitu Bang. Itu sudah menjadi istilahnya ranah untuk akademisi lah Bang. Di dalam Bible ini memang penulisannya, metodenya bagaimana sudah dijelaskan semua. Ditulis kira-kira abad keberapa, disisipkan abad keberapa, ditambahkan abad keberapa, itu udah tahu semua Bang. Beda dengan Al-Quran ya Bang ya. Mungkin Bang Yefta sekarang baca Al-Quran mungkin masih dalam terjemahan, tapi bisa dibuktikan bahwa di dalam Quran itu tidak ada yang disisipkan, tidak ada yang ditambahkan. Semuanya murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril gitu ya Bang. Ya. Nah,